Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mondok di pesantren, kamu belajar fikih dengan buku tebal ini, kamu belajar hadis, kamu belajar Quran. Hakikatnya, jika engkau tidak mengamalkan setiap kalimat yang pindah ke kepalamu, engkau bukan orang berilmu. Dan jika itu nggak wujud dalam kehidupanmu, engkaulah pecundang-pecundang ilmu. Hati-hati, orang berilmu itu masuk nerakanya bisa lebih dulu daripada orang-orang yang nggak ngerti ilmu. Orang nggak ngerti ilmu ya nggak. Sekarang gini, ada tetangga kita nggak sholat, kita ke masjid. Begitu kita mau masuk surga, malaikat hilang. Sampean temanin dia dulu. Nanti ditanya lagi, kamu nggak sholat, kenapa? Dia pernah ngajak-ngajak nggak? Nggak pernah. Ya udah temanin dulu, nanti kalau waktu udah habis kamu masuk surga. Alumni neraka jahanam. Seluruh umat Nabi ini masuk surga. Cuma lama transit dulu di neraka. Tahu tak? Hidup itu seperti seorang pelukis menyelesaikan lukisan. Pada saat dia menorehkan warna merah, hijau, kuning, biru, hitam, itu satu bentuk yang masih goib. Tidak jelas, lu mau gambar apa? Tapi pelukis itu dihina orang. Ini nggak jelas dia lukisannya ini. Tapi dia teguh aja dengan lukisannya. Warnanya dicampur, lagi dicampur. Begitu gede Mona Lisa jadinya. Ternyata harganya 1,5 M. Jadi Allah juga begitu. Allah nggak lihat kanvas. Allah nggak lihat garis-garis merah, kuning, biru, bidang-bidang biru, kuning. Bagaimana mengkomposisikan garis lurus, garis lengkung, bidang segi 4, segi 3 menjadi satu bentuk. Terus setelah jadi bentuk pahala. Allah nggak lihat dosa yang kemarin deh. Waktu kamu kecil, kamu remaja, kamu dewasa, nggak lihat. Tapi ketika finishing 40 tahun, 50 tahun mati, jadi yang 10 tahun itu. Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar di gurun pasir dengan anak yang baru lahir yang dirindukan 80 tahun. Pergi ditinggalkan untuk dakwah. Sampai Siti Hajar berteriak, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Dia cuma berpaling mengatakan, ya ini perintah Allah. Untuk apa perintah Allah? Apakah Allah gila-gila benar? Sampai umatnya itu disuruh ninggalin istrinya. Allah sedang ajarkan kepada Siti Hajar, Ismail tarbiyah. Kalau mintalah langsung kepada Allah, jangan jadikan suamimu itu Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupanmu. Akhirnya Siti Hajar berpikir, bagaimana saya hidup ini? Bagaimana saya menghidupi Ismail? Dia naik ke pohon kurma, dia lihat kafilah-kafilah yang jalan. Dia hentak-hentakan kaki ini sampai Ibrahim. Lahirlah air Zam-Zam. Air itulah yang dijual kepada kafilah. Iya tak ya? Kurang begitu. Iya. 14 tahun. Setelah 14 tahun Ibrahim ketemu dengan Ismail, kepincut lagi cintanya sama Ismail. Allah itu cemburuan ternyata. Jelas. Iya. Apa perintah lainnya? Supaya cintanya itu hanya untuk Allah, jangan kepada makhluk. Datang lewat TV untuk nyembeli anaknya. Itu kalau seandainya Ibrahim itu hadir di hari ini, dia kena pasal percobaan pembunuhan, masuk penjara. Belum terjadi, tapi udah bisa masuk penjara karena pisau udah diasah. Udah ada niat ya. Ismail bilang, lungkupkan saya, ayanda. Engkau tidak akan sanggup menyembeli saya. Pisau yang tajam tidak bisa melukai atas izin Allah. Ternyata ketika seandainya Ibrahim itu dibawa ke kantor polisi hari itu, ya dia hidup dalam kekinian, percobaan pembunuhan, Ibrahim akan bilang begini, saya tidak mengadakan percobaan pembunuhan kepada Ismail. Saya cuma belajar mengusahakan menghilangkan kepemilikan atas Ismail. Beda. Menghilangkan kepemilikan itu artinya Ismail ini milik saya, tapi saya tidak berhak memilikinya. Maka saya diperintahkan, yang sesungguhnya perintah itu saya ngerti benar, ujian, karena Allah cemburu banget gitu.
Udah 14 tahun ditinggalin, begitu lihat kok soleh banget, ini anak ganteng lagi kan. Takut-takut keprincip lagi Ibrahim, cintanya berkurang kepada Allah, cuma pengen mandangi Ismail. Ambil. Tapi digantikan dengan seekor domba yang beratnya melebihi Ismail. Makanya dia berkurban. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ini harga mati, satu kesatuan. Sholat itu jasad, kurban itu ruh. Bahkan Nabi katakan ya, kalau salah lurusin, orang yang tidak berkurban jangan dekat-dekat dengan masjidku. Tiap hari, tiap tahun, bertahun-tahun kok jadi mustahik. Kalaulah kita hitung per kapita kepala di sini dengan kapasitas rumah, motor, mobil, hampir tidak ada orang hari ini yang tidak bisa berkurban. 10 hari aja, saya bikin hitungan kemarin. 10 hari aja 10.000 akan terkumpul uang 3.600.000. Jadi setiap RT itu bisa 7 kambing. Bukan kumpul di Al-Mustaqim semua RT ngambil daging kambing. Kurang ajar lu. Inilah kesalahan teknis dalam berkurban. Tidak mengajak jamaah bagaimana menjadi orang-orang yang berkurban, tapi membiarkan jamaah itu jadi mustahiknya kurban. Ini kesel Allah. Lu mau sholat terus tapi kurbannya nggak mau. Malah ngambilkan daging kambing lu. Iya orang. Lu sholat mau, sholat nggak ngeluarin uang. Lu zikir mau, zikir nggak ngeluarin uang. Lu baca Quran mau, baca Quran nggak ngeluarin uang. Istighfar mau, jadi nggak ada yang ngeluarin uang. Kalimatnya sama, belum mampu, belum mencukupi, masih ada halangan. Klisenya begitu setiap tahun sampai mati. Saya bilang sama diri saya, aja lah. Amrin, umur kamu nggak lama lagi. Itu ada tabungan kaleng segini, ada yang 100.000, 50.000, 10.000, coret kalau udah masuk. Sekarang udah 1.500.000. Buat kurban tahun depan, minta doanya. Saya bilang nggak bisa orang nggak kurban. Saya nggak punya rezeki, tapi saya harus berkurban karena saya umatnya Ibrahim, umatnya Rasulullah. Bapak moyangnya Ibrahim. Ibrahim aja 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor kita cuma ini seekor aja. Pelitnya minta ampun. Terus yang tadi itu gimana yang orang Salafi itu? Oh ya, lanjut ya. Ah iya dong. Jadi dia katakan tadi, menganggap Ustadz lo, nggak Habib lo bayar lo. ini pengalaman iman aja ya, bukan ilmu. Habib Amrin mah cuma ya. Tolong katakan kepada saya orang yang paling zalim di muka bumi ini Nabi Ibrahim, orang yang paling sesat. Berani nggak? Bingung dia tuh. Saya berani nggak mengatakan gitu? Kok bisa begitu, Pak Amrin? Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Hari ini orang sembunyi dari perintah Allah karena ambil Al-Quran itu yang enak-enak aja, yang nyaman-nyaman aja. Para jalan-jalan mujahadah para nabi, para rasul kalau dia tempuh, Allah akan berikan keajaiban-keajaiban daripada sholat-sholatnya. Dia baca Quran cuma alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia cari petunjuk itu, dia gali, dia selami. Ternyata nilai-nilai mujahadah di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Itu baru keyakinan. Keyakinan ini diperjalankan ke dalam sebuah kendaraan yang nama wa aqimus sholat. Bayar naik kendaraannya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Hari ini nggak mau orang bayar, senang sholat. Waktu hidup kita nggak lama, saya bilang sama Salafi. Maka karena waktu tidak lama ini, untuk terlihat lama dakwah